Framing udah benar? Oh, oke. Suara udah keluar ya? Keluar. Nah, baru sekarang saya bisa membuat konten ini teman-teman. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Super Eropa tahun 2024 antara Real Madrid versus Atalanta yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor yang meyakinkan 2-0. Dengan hasil akhir ini, berarti Real Madrid membuat rekor sebagai tim yang paling banyak menjadi juara dari Piala Super Eropa sebanyak 6 kali. Maka itu seperti yang pernah saya katakan sebelumnya teman-teman di salah satu konten dari channel YouTube Triple B, bahwa ada baiknya jika UEFA bisa melarang Real Madrid agar tidak bermain di kompetisi antar klub Eropa seperti Liga Champions. Karena tim ini terus-menerus menjadi juara di Liga Champions dan sekarang lihat saja. Mereka kembali membuat rekor sebagai tim yang paling banyak meraih gelar juara dari Piala Super Eropa. Kasihan kan tim-tim lainnya. Contoh saja ya, rival abadi dari Real Madrid yang namanya FC Barcelona. Yang kita tahu selalu ingin bermain sepak bola indah di atas lapangan. Dan gak ada masalah juga kalau ingin bermain sepak bola indah. Bagus juga kan, kita akan terhibur sebagai penonton. Tapi selain juga bermain cantik di atas lapangan, perlu juga yang namanya prestasi. Perlu juga dong menjadi juara. Maka itu saya harapkan para fans dari FC Barcelona jangan juga pada munafik. Ya, karena yang saya mengikuti perkembangan di sosial media, mereka sering mengatakan bahwa yang penting adalah filosofi permainan. Mau diapakan itu filosofi permainan? Mau ditaruh di dalam kantong? Kan gak ada gunanya juga. Boleh bermain sepak bola indah, tapi ujung-ujungnya, ayo dong, mana prestasinya dari FC Barcelona dalam beberapa musim terakhir di Liga Champions? Ya kalau mau di La Liga itu beda ya. La Liga kan kita tahu tim-tim yang kuat gak banyak. Ayo dong di Liga Champions. Saya harapkan nih FC Barcelona musim ini ayo menjadi juara. Buktikan bisa juga bersaing dengan Real Madrid. Dan memang Real Madrid tidak selalu bermain cantik. Buat apa juga mau main cantik? Ya kan? Kalau main cantik itu kan cuma kelihatan bagus di highlights. Tapi nanti pada saat di hasil akhirnya gak bagus, buat apa juga? Saya bukannya sombong, tapi saya menjelaskan kepada teman-teman faktanya. Real Madrid main santai saja bisa meraih kemenangan, apalagi mereka kalau ngegas. Seperti di pertandingan dini hari tadi kan mereka sebenarnya bermain santai. Ya babak kedua oke lah, mereka menaikkan tempo permainan, tapi babak pertama mereka santai banget. Sayang aja para pemain Atalanta gak bisa memanfaatkan beberapa peluang yang mereka dapat. Ini kan sama seperti di pertandingan final Liga Champions kan, lawan Dortmund dapat peluang gak bisa memanfaatkan, akhirnya Real Madrid lah yang menjadi juara. Ini juga sama seperti itu di pertandingan dini hari tadi. Dan Madrid kan sudah tidak lagi diperkuat oleh Nacho dan juga Kroos, tapi lihat mereka masih bisa menang, gak kemasukan gol. Jadi memang kita melihat bahwa materi pemain dari Real Madrid ini sudah merata. Dan bagusnya juga mereka tidak melakukan perubahan yang signifikan di komposisi pemain mereka atau di skuad mereka, sehingga chemistry di antara para pemain itu terjaga. Tapi kan bagusnya musim ini mereka mendapatkan tambahan kekuatan, yakni Kylian Mbappe yang mencetak gol di pertandingan debutnya, di pertandingan resmi ya ini ya, mencetak gol di debutnya. Kan di pramusim kan dia tidak ikut ya, dia tidak bermain di pertandingan pramusim Real Madrid dan dia bisa mencetak gol. Valverde bisa mencetak gol, Bellingham mainnya bagus, Vinicius seperti biasa bagus, Rodrigo top, ada juga Tchouaméni mainnya oke, ada juga Militao bagus, ada juga Carvajal yang tetap tuh pemain yang sangat bagus ya melakukan pergerakan di sektor flank sebelah kanan. Jadi this is Real Madrid my friends ya, jangan pernah meragukan tim ini ya, kecuali memang mereka melakukan banyak kesalahan yang bisa mengakibatkan mereka justru gagal meraih kemenangan. Dan Atalanta juga sebetulnya bukan merupakan tim yang lemah. Ya memang mereka bukan salah satu tim kuat dari Italia ya, seperti AC Milan, Inter, atau juga Juventus. Tapi ya tim ini juga adalah tim yang bisa memberikan ancaman kepada tim-tim besar lainnya. Mereka menjadi juara dari Europa League itu bukan karena faktor keberuntungan. Memang mereka bermain bagus mengandalkan counter attack. Tapi para pemain Madrid sudah paham. Itulah strategi dari Atalanta, maka itu mereka nggak mau bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Kalau mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, pasti mereka akan kena counter attack dari para pemain Atalanta. Dan sayangnya Atalanta kehilangan striker mereka, Scamacca, yang cedera kan, cedera untuk waktu yang cukup lama. Tapi mereka punya Retegui, tapi Retegui nggak main ya dari awal ya. Kayaknya Retegui nggak main ya dari awal nih. Coba saya lihat. Ya betul, Retegui nggak main dari awal. Tapi mereka punya Lukman, ini pemain yang mencetak gol di pertandingan final Europa League, hat-trick ya, dia mencetak hat-trick. Dan Madrid, kita lihat Rodrigo, Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, ada Tchouaméni, ada Valverde, sayangnya Camavinga cedera ya pada saat latihan.
Dan Militao, Rudiger, Mendy, Carvajal, ya ini pemain-pemain yang dari musim lalu kan kebanyakan kan. Kemudian Luka Modric main, memberikan 2 umpan kunci, ada Brahim Diaz, ada Güler main, ada Vasquez, ada Ceballos, masih ada Fran Gonzalez, masih ada Vallejo, masih ada Fran Garcia, ya kan masih ada Endrick di bangku cadangan, banyak pilihan. Atalanta, ya sayangnya para pemain mereka terpancing dengan permainan lamban dari Madrid, ya seperti itulah para pemain Real Madrid, mereka nggak mau bermain dengan tempo tinggi. Kalau perlu mereka bermain 120 menit pun nggak masalah bagi mereka. Mental para pemain Madrid ini memang nggak ada obatnya. Dari jalanan pertandingan, memang Madrid coba untuk mengontrol irama permainan. Ini sangat penting. Inilah style of play mereka. Artinya bukan Madrid bermain pragmatis, enggak. Mereka bermain yang namanya slow ball possession. Mereka tidak akan terburu-buru memberikan bola ke depan. Tapi pada saat ada momen mereka sudah memainkan bola dulu, mereka akan kasih kepada Vinicius atau Rodrigo. Atau juga sekarang ada Bellingham yang bermain di lini tengah. Ya kan, Bellingham kan sekarang kan bermain di lini tengah sebagai gelandang serang. Yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kemungkinan dia akan bermain di belakang 3 striker di depan, dan bagus perannya. Dia bisa mendapatkan 2 peluang, dia bisa memberikan 2 umpan kunci, plus dia memberikan 1 assist yang mahal, 1 assist yang manja kepada the one and only Kylian Mbappe yang bisa mencetak gol di pertandingan yang penting ini. Dan memang para pemain Atalanta coba untuk yang namanya counter pressing. Tapi jelas mereka gagal, karena nih kalau dari segi materi pemain, ya Atalanta kalah kualitas lah. Walaupun mereka memang coba untuk terus memberikan pressure kepada para pemain Madrid dengan direct passing, itulah yang salah. Karena dengan bermain dengan garis pertahanan yang rendah, para pemain Madrid tidak mengalami kesulitan untuk menghalau bola. Maka itu di babak pertama kalau nggak salah cuma 1 peluang yang berbahaya dari Atalanta yang pemain mereka tuh shooting, De Roon ya, ini kapten mereka ya, yang terkena Militao kalau nggak salah, kemudian terkena Mistar. Habis itu udah gak ada peluang yang berbahaya lagi. Babak kedua memang mereka hampir mencetak gol dari Pasalic, tapi setelah itu Madrid yang mengambil alih jalanan pertandingan. Lebih banyak peluang dari Madrid itu di babak kedua. Kenapa? Ya disinilah sekarang mereka akan yang namanya meningkatkan tempo permainan. Maka itu di babak kedua mereka mendapatkan banyak sekali peluang untuk mencetak gol. Vinicius Junior juga dapat, Bellingham juga dapat, Mbappe skor, Rodrigo juga dapat peluang. Dan kemudian kita tahu Valverde bisa skor. Ini kita melihat permainan dari para pemain Madrid ini mengandalkan kerjasama, kolektif banget. Ya, dan bagusnya nggak ada pemain yang egois nih di Madrid nih. Saya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa ya. Saya harapkan akan tetap konsisten, nggak egois. Karena passing game di antara para pemain Madrid di sepertiga lapangan bagian penyerangan atau di ruang pertahanan tim lawan itu sangat cair. Bagus sekali mereka melakukan passing di antara satu sama lainnya sehingga mereka bisa membuka pertahanan dari Atalanta dengan begitu baik. Wajar dong saya semangat. Masa saya mau berikan analisa gak semangat? Harus semangat. Ya, dan saya harapkan juga para fans dari Barcelona, ayo semangat kalian. Ya, kalian punya harapan dengan yang namanya Hansi Flick. Saya nggak tahu nanti seperti apa permainan dari Barcelona, tapi kalau nggak salah mereka ada di salah satu pertandingan pramusim kalah ya. Lawan siapa tuh? Lawan Monaco ya kalau nggak salah. Memang sih mereka menang lawan Madrid, kemudian ramai itu di sosmed. Iya kan? Aneh juga nih para fans dari Barcelona, itu menangnya kan di pramusim. Dan juga kalau mau menang di El Clasico ya, kalau nggak jadi juara buat apa? Hambar rasanya. Oke, kembali ke pertandingan dini hari tadi. Jadi memang Madrid membutuhkan waktu untuk mencetak gol sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol melalui kerjasama yang cantik. Kita lihat antara Bellingham, Valverde, kemudian juga bola diberikan kepada Vinicius, dan Vinicius kembali memberikan bola kepada Valverde. Betul, saya agak lupa karena kan saya juga baru bangun ya, tidur hanya 4 jam gitu setelah nonton pertandingan dini hari tadi. And what a goal by Valverde, luar biasa pemain ini. Beberapa kali dia menjadi motor serangan dari Madrid di babak pertama, tapi akhirnya dia bisa menyelesaikan peluang yang didapat. Ini gol yang sangat penting agar Madrid bisa menjaga momentum mereka mengandalkan ball possession. Dan kemudian mereka bisa mencetak gol kedua setelah Rodrigo mencuri bola dari Hein ya. Nah inilah saya melihat resiko yang diambil oleh para pemain Atalanta ketika mereka berani memainkan bola di ruang pertahanan mereka, dan Rodrigo bisa mencuri bola, Rodrigo melakukan passing dengan Bellingham, dan Bellingham bisa memberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak. Ya inilah gol untuk kill the game, untuk menyelesaikan sebetulnya permainan ini, karena dengan mencetak gol tersebut ya sudah jelas Atalanta sulit untuk comeback. Para pemain Atalanta sebetulnya coba untuk nge-press di tengah, tapi mereka lupa bahwa Madrid punya 2 fullback yang juga bisa mendukung serangan seperti Mendy dan juga Carvajal. Dan Mendy dan Carvajal bermain sangat baik pada saat memang mereka dibutuhkan untuk overlap, untuk ikut membangun serangan. Sedangkan Rudiger dan Militao sangat solid di pertahanan. Tapi ya saya harapkan Alaba bisa cepat kembali ya, karena dibutuhkan lagi salah satu center back yang memang kuat. Dan saya harapkan nanti ke depannya Güler juga akan diberikan banyak kesempatan. Tapi ya kalau sekarang melihat starter dari Madrid, ya ini memang adalah starter yang ideal ya, yang punya peran yang jelas di atas lapangan, seperti Tchouaméni dan Valverde harus bertahan tapi sesekali ikut maju. Kemudian Bellingham sebagai pemain yang
bisa juga menjadi opsi lainnya untuk mencetak gol. Bellingham itu mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol kan. Tiba-tiba dia berada di ruang pertahanan dari Atlanta. Vinicius Junior seperti biasa luar biasa. Dia mendapatkan 2 peluang ya untuk mencetak gol. Luar biasa pemain ini. Apalagi cara dia turning, cara dia itu berputar, cara dia itu memutar badannya. Udah gak ada lawannya. Dan ya dia gak mungkin lah pindah ke Arab Saudi. Walaupun dia tawarannya tuh luar biasa, bombastis lah istilahnya. Tapi gak mungkin. Iya dong, dia sudah betah di Madrid dan dia adalah salah satu pemain bintang di Madrid dan dia adalah pemain yang sangat penting di Real Madrid. Ya kan, bahkan saya melihat dengan adanya Vinicius Junior dia bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan di lini pertahanan. Dan kalau bagi saya teman-teman, man of the match dari pertandingan ini jelas adalah Jude Bellingham. Nah mungkin teman-teman bingung, yes Jude Bellingham. Ini pemain yang bekerja keras, dia bisa bertahan dengan baik, dia bisa merebut bola beberapa kali di tengah, dia bisa juga memberikan umpan kunci, dia bisa memberikan assist, bahkan dia mendapatkan beberapa peluang pada saat dia bisa melakukan pergerakan tanpa bola dengan baik. Artinya untuk musim ini Bellingham merupakan salah satu key player dari Madrid yang perlu menjaga konsistensinya. Karena jangan cuma berharap pada 3 pemain di depan. Kan pernah saya jelaskan sebelumnya. Harus juga ada suplai bola dari tengah. Dan Modric pada saat masuk juga bagus. Dia memberikan 2 umpan kunci. Ya, sudah berapa tuh usianya? Kalau nggak salah sudah mau 40 tahun ya. Saya lupa 38 atau 39. Luar biasa loh, dia kembali mengangkat trofi. Jadi itu saja teman-teman analisa yang bisa saya berikan. Karena hari ini saya sangat sibuk. Kemarin pun saya tidak sempat membuat konten karena saya sibuk. Tapi saya perlu membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa Madrid menjadi juara dari Piala Super Eropa bukan karena faktor keberuntungan, tapi ada kolektivitas di antara para pemain mereka dan juga lagi-lagi mental dari para pemain mereka sangat kuat teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.